Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Naila Fauzia dari kelas 12-2, absen 32. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu olahraga yaitu bulu tangkis. Nah, apa sih definisi dari bulu tangkis? Bulu tangkis adalah olahraga yang dimainkan menggunakan raket dan shuttlecock, di mana pemain berusaha memukul shuttlecock melewati net dan jatuh di area lawan. Permainan ini dapat dimainkan secara tunggal atau ganda, di dalam maupun di luar ruangan. Setelah kita tahu definisi dari bulu tangkis, kita harus tahu bagaimana sejarah masuknya bulu tangkis ke Indonesia. Jadi, bulu tangkis itu datang ke Indonesia pada tahun 1930 pada masa penjajahan Inggris. Setelah itu, bulu tangkis kerap dimainkan oleh masyarakat Indonesia dan didirikan organisasi bulu tangkis pertama bernama Batavius Badminton Bond dan Batavius Badminton League pada tahun 1933. Penyelenggaraan kejuaraan pertama di Indonesia berlangsung di Bandung, Jawa Barat pada tahun 1934. Hal ini membuktikan bahwa bulu tangkis cukup populer sebelum kemerdekaan Indonesia. Pada 5 Mei 1951 dilaksanakan pertemuan pertama di Bandung yang diprakarasai oleh Dik Sudirman dan kemudian sepakat untuk mendirikan Organisasi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, yaitu PBSI. Nah, pertemuan ini juga dicatat sebagai kongres pertama PBSI. Dalam bulu tangkis, itu ada beberapa aturan dasar. Yang pertama, permainan bulu tangkis dimainkan oleh dua pemain, yaitu ada yang tunggal, atau dua pasangan, yaitu ganda. Nah, kedua, permainan terdiri dari 3 set game dalam sistem best of 3. Nah, setiap game itu dimainkan hingga 21 poin, namun jika skor mencapai 20-20, permainan akan berlanjut hingga salah satu tim unggul dengan selisih 2 poin, misalnya 22-20. Dan servis dilakukan dari satu sisi lapangan ke sisi lawan dan harus melewati net tanpa menyentuhnya. Nah, ada beberapa pelanggaran dalam bulu tangkis. Yang pertama, melanggar aturan saat melakukan servis. Yang kedua, menyentuh net dengan raket atau tubuh selama permainan. Yang ketiga, kok melewati batas lapangan atau tidak menyentuh garis. Yang keempat, memukul kok lebih dari sekali sebelum melewati net. Yang kelima, tidak memberikan servis dalam waktu yang ditentukan. Lalu yang keenam, itu berdiri di posisi yang salah saat melakukan servis. Selanjutnya, kita akan membahas ukuran dari lapangan bulu tangkis. Nah, menurut standar internasional adalah 13,4 meter dikali 6,1 meter. Selain itu, ada beberapa ukuran yang perlu diperhatikan, yaitu tinggi tiang net adalah 1,55 meter, tinggi atas net 1,52 meter, jarak net ke garis servis depan adalah 1,98 meter, jarak garis servis belakang untuk partai ganda dari garis belakang lapangan adalah 0,76 meter, jarak garis samping untuk partai tunggal dari garis pinggir lapangan adalah 0,40 meter, lebar garis batas adalah 3,8 cm sampai 4 cm, dan lebar jaring adalah 76 cm. Di dalam bulu tangkis itu ada beberapa teknik. Yang pertama ini ada memegang raket, yaitu biasa disebut dengan grip. Itu ada 3, yaitu ada forehand grip, itu pegangan seperti menjabat tangan, idealnya itu untuk pukulan depan. Dan yang kedua itu ada backhand grip, yaitu dimulai dari forehand grip lalu putar ibu jari ke atas. Nah, yang ketiga itu ada universal grip, ibu jari berada di tepi pegangan, cocok untuk berbagai pukulan. Nah, lalu yang kedua itu ada servis. Servis itu ada 2, yaitu ada atas dan juga bawah. Servis atas memukul kok dari atas bahu atau kepala yang menghasilkan laju horizontal. Lalu yang kedua itu ada servis bawah, itu memukul kok dari bawah dada yang menghasilkan laju yang melambung. Yang ketiga itu ada gerakan footwork. Teknik ini penting untuk menghemat energi dan meningkatkan kelincahan. Gunakan langkah kecil untuk bergerak maju atau mundur. Pastikan posisi awal yang baik untuk respon yang cepat. Lalu yang keempat itu ada posisi tubuh. Nah, ada 3 posisi tubuh yang harus kita kuasai. Yang pertama itu adalah posisi bertahan. Nah, itu kita harus menghadap net dengan raket di depan perut. Hal ini memungkinkan pemain untuk siap menghadapi berbagai pukulan dari lawan. Nah, yang kedua itu ada posisi menyerang. Nah, pemain menggerakkan tubuhnya ke area serang, melebarkan kaki untuk mendapatkan kuda-kuda yang stabil dan mengangkat kedua lengan untuk mempersiapkan pukulan. Lalu 3 itu ada posisi melawan. Pemain berdiri di dekat dengan net
raket di depan tubuh pemain harus bersiap untuk melakukan lompatan atau gerakan cepat ke depan. Lalu yang kelima itu ada pukulan atau strokes. Pukulan dasar dalam bulu tangkis meliputi forehand shot. Forehand shot adalah pukulan yang dilakukan dari sisi depan tubuh menggunakan sisi dalam telapak tangan. Pemain memegang raket dengan grip forehand dan raket diangkat di samping atau di atas bus sebelum melakukan pukulan. Lalu yang kedua ada backhand shot. Backhand shot adalah pukulan yang dilakukan dari sisi belakang tubuh menggunakan telapak tangan. Pemain memegang raket dengan grip backhand yang biasanya melibatkan pergeseran posisi jari pada pegangan raket. Lalu, yang keenam itu ada drop shot. Teknik ini bertujuan mengecoh lawan dengan memukul kok rendah agar jatuh dekat net, memaksa lawan bergerak ke depan. Nah, yang ketujuh itu ada smash, pukulan kuat ke bawah yang bertujuan mencetak poin cepat. Nah, ada 3 jenis smash. Yang pertama itu ada jumping smash. Smash dilakukan saat melompat. Lalu yang kedua itu ada forehand smash, yaitu smash di atas kepala. Lalu yang ketiga ada backhand smash, yaitu smash menggunakan pegangan backhand yang paling solid. 8 itu ada lob shot, pukulan yang mengangkat kok tinggi ke belakang lawan, memaksa mereka mundur. Nah, yang ke-9 itu ada netting. Teknik ini melibatkan memantulkan kok di atas net, membutuhkan ketepatan dan juga kecepatan. Lalu yang ke-10 itu ada drive, itu pukulan mendatar dan cepat yang sering digunakan dalam permainan ganda untuk menekan lawan. Jadi, ada beberapa peralatan yang harus digunakan pada saat bermain bulu tangkis. Yang pertama itu ada raket, kedua itu shuttlecock, yang ketiga itu sepatu, yang keempat itu pakaian, yang kelima tas raket, yang keenam net, dan yang ketujuh itu adalah deker. Setiap olahraga pasti memiliki manfaatnya tersendiri. Nah, bulu tangkis juga memiliki manfaat. Yang pertama itu meningkatkan kebugaran kardiorespirasi. Nah, permainan bulu tangkis ini membutuhkan gerakan cepat dan terus-menerus yang membantu meningkatkan kapasitas paru-paru dan juga kesehatan jantung. Yang kedua, menguatkan otot. Gerakan seperti smash, lari pendek, dan juga melompat membantu memperkuat otot kaki, lengan, dan juga inti tubuh. Yang ketiga, mengurangi stres. Aktivitas fisik seperti bulu tangkis dapat membantu melepaskan hormon endorfin yang membuat suasana hati lebih baik. Yang keempat, melatih kerjasama tim. Dalam permainan ganda, pemain belajar bekerja sama dan juga saling mendukung.